Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Ningsi. Saya jurusan Bahasa Inggris, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang profiling dari peserta didik. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui dulu karakteristik dari peserta didik kita sendiri. Yaitu sebagai seorang pendidik kita perlu mengetahui dulu terlebih dahulu dengan jelas bagaimana gambaran dari peserta didik yang ada di dalam kelas agar kelas menjadi kelas yang lebih efektif. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik dari peserta didik yang akan kita ajar. Kemudian selanjutnya itu dalam profiling peserta didik itu ada beberapa komponen, ada 12 komponen yang harus diketahui oleh pendidik tentang karakteristik dari peserta didik. Yang pertama itu ada etika, yang kedua ada kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat itu ada minat, 5 perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Dan saat ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai bagian dari profiling peserta didik ini. Yang pertama itu ada etnik. Etnik merupakan asal, identitas, kebudayaan, terutama bahasa. Pendidik harus perlu untuk mengetahui asal atau etnik daripada peserta didik, sehingga peserta didik mengetahui etnik yang ada di dalam kelas tersebut. Yang kedua, ada itu kultural. Jadi di sini itu adalah budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, sehingga kita harus mengetahui dulu budaya yang ada dalam kelas atau budaya yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Yang selanjutnya itu ada status sosial. Jadi pada status sosial ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada high, medium, and low. Jadi status sosial itu merupakan kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Jadi ini digolongkan menjadi tiga jenis, itu ada high, medium, and low. Sehingga pada tingkat high ini berada pada tingkat yang paling tinggi, yang dimana semua kebutuhannya sudah terlebihi atau berkecukupi. Kemudian yang kedua itu ada medium, yang pada saat ini medium ini ada tingkat sosial yang ada di pertengahan. Yang kemudian ada low, ini adalah tingkat sosial yang ada di tingkat rendah. Kadang kebutuhannya terpenuhi dan kadang juga tidak, atau sama sekali tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu ada minat. Seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang pendidik. Yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada juga yang memiliki minat belajarnya sedang, ada juga yang memiliki minat yang sangat rendah. Jadi untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Jadi yang seperti yang ada di layar ini, bahwa indikatornya itu ada 4. Yang pertama itu perasaan senang, ketertarikan peserta didik. Yang ketiga itu perhatian dalam belajar, dan yang keempat itu keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk perasaan senang ini adalah ketika peserta didik itu merasa senang belajar di dalam kelas, itu menandakan bahwa peserta didik itu memang berminat atau mempunyai minat ketika belajar di dalam kelas. Yang kedua itu ada ketertarikan peserta didik. Jadi ketika peserta didik tertarik kepada sebuah pembelajaran atau sebuah penjelasan dari seorang guru, jadi seorang siswa atau peserta didik itu akan merespon dengan baik atau memberikan feedback yang baik terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Kemudian yang ketiga itu ada perhatian dalam belajar. Jadi ini ketika seorang peserta didik sudah fokus mengikuti pembelajaran, jadi itu sudah disebut dengan perhatian dalam belajar. Kemudian yang terakhir itu ada keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada bagian ini siswa itu mampu untuk terlibat aktif seperti bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru atau pendidik. Oke, kita lanjut yang selanjutnya itu ada perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini memiliki tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemudian ada kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu prates atau tes awal. Kemudian yang kedua itu ada teknik non-tes seperti wawancara. Jadi untuk teknis tes yaitu seperti pretest atau diagnostic test itu bisa kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes. Jadi ini seperti wawancara. Seorang pendidik mewawancarai peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik itu sendiri. Oke, yang selanjutnya itu ada gaya belajar. Peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus memperhatikan gaya belajar anak itu seperti apa. Jadi yang cocok dengan kriteria atau karakteristik dia itu, gaya belajarnya itu seperti apa. Jadi ini untuk membantu atau memudahkan kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, sehingga ketika peserta didik menggunakan gaya belajarnya sendiri, dia akan merasa lebih senang, lebih enjoy ketika berada di dalam kelas, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu ada motivasi. Ya. Motivasi ini kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Yang kedua itu ada namanya motivasi ekstrinsik. Jadi untuk motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri. Di samping itu, peserta didik juga kadang memiliki motivasi yang tinggi, yang sedang, dan juga rendah di dalam kelas. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu motivasi dari peserta didik itu sendiri. Oke, yang selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Jadi ketika peserta didik memiliki emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Atas dasar hal ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Jadi yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik itu adalah menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan atau bisa menyelipkan dengan permainan sehingga peserta didik itu akan merasa lebih nyaman dan enjoy ketika berada di dalam kelas. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian itu ada perkembangan moral. Memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyelesaian diri individu. Yang terakhir itu ada perkembangan motorik. Itu dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik sendiri itu merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap atau berkesinambungan.
Seperti yang kita tahu, motorik kasar itu adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada motorik halus. Motorik halus ini adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jadi itu adalah cara kita untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik. Kita harus mengenal dulu peserta didik yang akan kita ajari dengan melakukan profiling peserta didik, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi pendidik dan peserta didik itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya. Sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.